Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pemikiran politik Islam. Di sini kami akan membahas tentang pengertian politik, pengertian Islam dan politik, hubungan antara Islam dan politik, serta dalil-dalil yang ada di dalamnya. Kemudian di akhir nanti kami akan menyimpulkannya menjadi beberapa poin. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan pembicara-pembicara yang akan memandu presentasi kali ini. Pertama ada saya sendiri, Ammar Aminuddin, kemudian ada teman saya Nibras Andika Abiyu, kemudian Haikal Fadilah, dan terakhir Nabhandi Darwan. Pemikiran politik Islam merupakan topik yang penting dalam hazanah pemikiran Islam. Keragaman hazanah pemikiran politik Islam bisa dikatakan bermuara pada pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Hubungan keduanya berawal dari sebuah komunitas yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Komunitas itu bukan hanya merupakan komunitas agama saja, akan tetapi juga merupakan komunitas politik, karena Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan suku-suku dan kabilah-kabilah yang berada di Madinah ketika itu. Komunitas inilah yang kemudian berhasil membentuk suatu komunitas yang disebut negara yang ideal. Nah, pada abad pertengahan, para pemikir muslim seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali menawarkan alternatif sistem politik Islam yang seimbang. Masa ini diwarnai kondisi politik yang mapan lalu mengalami kelemahan akibat serangan bangsa Mongol. Kemudian hingga pada masa modern terjadi perubahan terhadap pemikiran politik Islam ketika gagasan-gagasan Barat mulai memasuki dunia Islam seiring dengan penjajahan yang dilakukan oleh Barat. Maka, dalam merespon gagasan Barat tersebut, para pemikir Islam memiliki beberapa paradigma pemikiran kelompok yang mengintegrasikan hubungan antara Islam dan politik. Untuk selanjutnya akan dipandu oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nibras Andika Abiyu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari politik. Secara etimologis, politik berasal dari kata polis yang artinya negara kota. Namun kemudian dikembangkan dan diturunkan menjadi kata lain seperti politis, warga negara, politikos, kewarganegaraan, dan politik teknik, kemahiran kota, dan politik epistem, ilmu politik. Sedangkan menurut Miriam Budi Harjo dalam bukunya mengatakan bahwa politik ialah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu sendiri. Jadi menurutnya politik ialah suatu proses dalam melaksanakan maupun dalam mencapai tujuan dari politik itu sendiri. Lain lagi menurut pandangan Ramlan Subakti yang menyatakan bahwa politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan menurut Hasan al-Banna, politik adalah upaya memikirkan persoalan internal, yaitu mengurus persoalan pemerintah, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan kepada terhadap penguasa yang kemudian dipatuhi jika melakukan kebaikan dan dikritik jika melakukan kekeliruan. Dan persoalan eksternal umat atau rakyat, yaitu memelihara kemerdekaan dan kebangsaan, mengantarkan mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukan di tengah-tengah bangsa lain, serta membebaskan dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya, serta memberikan perhatian kepadanya dan bekerja demi kebaikan seluruhnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, warga negara, kekuasaan, dan segala proses yang menyertainya adalah tak lepas dari yang namanya politik. Jadi politik memiliki arti yang sangat luas. Selanjutnya, pengertian Islam politik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pengertian dari Islam politik. Yang kita bahas pada Islam politik ini adalah yang pertama adalah konsep perkataan ad-din,
dalam politik Islam. Yang kedua adalah komponen dalam Islam. Yang ketiga, politik menurut agama Islam. Yang keempat, politik menurut orang Barat. Yang kelima, istilah siyasah dalam politik Islam. Yang keenam adalah pengertian politik Islam menurut Ibnu Qayyim. Oke, langsung saja yang pertama. Menurut Islam, ad-din dalam politik Islam adalah mengandung konsep dua aspek kehidupan, yaitu aspek religius spiritual dan yang kedua adalah aspek kemasyarakatan yang bertumbuh pada ajaran tauhid. Lalu selanjutnya adalah tiga komponen dalam Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga komponen ini adalah suatu totalitas yang tidak dapat dipisahkan. Dalam tiga komponen ini mulai terlibat tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor Allah, manusia, baik sebagai individu maupun sebagai suatu kelompok masyarakat, dan alam lingkungan hidup manusia. Lalu beralih ke poin selanjutnya adalah politik menurut agama Islam. Sebagai agama yang komprehensif, Islam menyatukan berbagai persoalan moral dan material serta mencakup berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan, falsafah umum Islam menggabungkan antara dua persoalan tersebut dan tidak membedakan antara keduanya selain hanya perbedaan sisi pandang saja. Menurut Yusuf Qaradawi, Islam yang benar adalah akidah dan ibadah, tanah air dan kebangsaan, toleransi dan kekuatan, moral dan material, kebudayaan dan hukum. Karena itu, aspek-aspek negara, hukum, demokrasi, dan politik hanyalah merupakan bagian dari ad-din al-Islami. Lalu selanjutnya adalah politik menurut orang Barat. Berbeda dengan pemikiran Barat yang memisahkan agama dari negara, hukum, demokrasi, dan politik, maka pemikiran Islam, negara, hukum, demokrasi, dan politik sangat berkaitan erat dengan agama. Dalam Islam tidak dikenal dikotomi, baik antar agama, antar hukum, demokrasi, dan politik. Sebagaimana hasil penelitian Muhammad Thohir Azhari dengan menggunakan teori lingkar konsentris, maka apabila komponen agama, hukum, dan negara disatukan, akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah istilah siyasah dalam politik Islam. Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah siyasah syariah. Dalam Al-Muhit, siyasah berakar kata sasa yasusu. Dalam kalimat sasa ad-dawaba yasusuha siyasatan, berarti koma alaiha waruddoha wa ad-dabaha, mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya. Asyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinnya. Lalu poin yang terakhir adalah pengertian politik Islam menurut Ibnu Qayyim. Lalu yang selanjutnya adalah politik Islam menurut Ibnu Qayyim. Politik Islam menurut sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menentukannya. Pandangan politik menurut syar'ah realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat tersebut. Sehingga definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral. Hanya saja tiap ideologi kapitalisme, sosialisme, dan Islam punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka. Dari sinilah muncul pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi netral. Mungkin ini saja yang bisa dijelaskan dari pengertian dari Islam politik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Islam dengan politik. Bahwasanya Islam dan politik itu tidak bisa dibandingkan atau dijauhkan, bahkan dibedakan. Mengapa? Karena Islam dan politik itu sama-sama saling berkesinambungan. Pada zaman Islam dan politik jelas tidak dapat dipisahkan. Nabi Muhammad sebagai politikus handal yang bisa menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Bahkan di zaman Islam pertama dahulu, masjid
itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga mempunyai fungsi politik yang sangat penting. Bukan saja tempat praktik politik sebagai tempat munakosyah atau musyawarah, ataupun tempat pembayatan pemimpin dan lain sebagainya, tetapi masjid juga dijadikan tempat mempelajari ilmu-ilmu agama di samping itu. Selain itu, politik juga memiliki dalil dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata politik siasah dalam sabdanya, adalah Bani Israel. Mereka diurusi urusannya oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jelaslah dalam siasah itu bermakna mengurusi urusan masyarakat. Kemudian di lain hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang bangun di pagi hari dan dia hanya memperhatikan urusan dunianya, maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka, yaitu golongan kaum muslimin. Hadis riwayat Tabrani. Nah, dari pemaparan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, warga negara, kekuasaan, dan segala proses yang menyertainya adalah tak lepas dari yang namanya politik. Oleh karena itu, politik memiliki arti yang luas. Lalu yang kedua, politik Islam merupakan aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas dalam berkelompok. Terakhir, Islam dan politik jelas tidak dapat dipisahkan. Nabi Muhammad sendiri ialah seorang politikus handal yang bisa menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Bahkan di zaman Islam pertama dulu, masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tapi juga mempunyai fungsi politik yang sangat penting. Bukan saja praktik politik seperti tempat musyawarah atau tempat pembayatan pemimpin atau kepala negara, tapi juga menjadi tempat untuk mempelajari teori-teori politik, di samping juga mempelajari ilmu-ilmu agama lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.